Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para mahasiswa sekalian. Hari ini hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020. Saya ingin memberikan pengantar dasar soal mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Harapan saya adalah ini bisa menjadi bahan bagi mahasiswa sekalian untuk memahami prinsip-prinsip dasar terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa dulu waktu kuliah hukum lembaga negara sesuai dengan pasal 24C Undang-Undang Dasar kita, bahwa Mahkamah Konstitusi itu memiliki paling tidak 5 kewenangan. Satu, dia menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, dia memutus sengketa hasil pemilihan presiden. Yang ketiga, dia memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Kemudian yang keempat, dia memutuskan usulan pembubaran partai politik. Dan yang kelima, dia memutus atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Perkembangan yang terbaru adalah misalnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Mahkamah itu punya kewenangan terkait dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Jadi misalnya Pilkada Sumatera Barat 9 Desember besok, kalau ada salah satu pasangan calon yang tidak puas dengan hasil penghitungan KPU, dia bisa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada itu. Nah, mahasiswa sekalian, secara sederhana hukum acara Mahkamah Konstitusi itu tidak bedanya dengan hukum acara pidana, dengan hukum acara perdata. Jadi hukum acaranya itu adalah undang-undang formil yang kemudian menegakkan undang-undang materialnya. Jadi seperti kita punya KUHP dan kita punya KUHP. Nah, hukum acara formil MK itu adalah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang MK sendiri. Undang-Undang tahun 2003 itu yang sudah diubah 2 kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang 4 tahun 2014. Nah, itulah hukum formalnya, hukum acara formal dari Mahkamah Konstitusi. Nah, di samping itu ada juga beberapa peraturan Mahkamah Konstitusi. Paling tidak ada 20-an peraturan Mahkamah Konstitusi yang saling berubah, yang bisa dibaca di web Mahkamah Konstitusi. Nah, peraturan MK tadi itulah mengatur teknis soal hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, materialnya hukum acara Mahkamah Konstitusi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, makanya kemudian Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga negara yang fungsinya untuk menegakkan, mengawal konstitusi kita. Nah, atau dalam banyak literatur kita mengenal bahwa Mahkamah Konstitusi adalah the bodyguards of Constitution. Nah, jadi dia fungsinya itu adalah menegakkan, mengawal yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mahasiswa sekalian, hari ini Mahkamah memiliki peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2020. Judulnya tentang persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ini peraturan terbaru yang mengatur bagaimana tata cara persidangan di Mahkamah Konstitusi. Secara sederhana, sidang di Mahkamah Konstitusi itu ada 2. Satu namanya sidang yudisial, satu namanya sidang non-yudisial. Sidang non-yudisial ini maksudnya adalah persidangan-persidangan yang tidak ada kaitannya dengan kewenangan MK. Jadi misalnya soal sumpah dari hakim Mahkamah Konstitusi atau soal-soal lainnya. Nah, kita mengenal hari ini persidangan yang dilakukan MK itu adalah persidangan yudisial. Persidangan yudisial MK itu terbagi 2. Satu namanya sidang pleno, satu namanya sidang panel. Nah, kalau sidang panel itu dilakukan secara terbatas. Jadi maksud secara terbatas ini begini. Dulu barangkali sudah kuliah hukum acara pengadilan tata usaha negara. Kalau di PT-UN ada namanya pemeriksaan awal atau dismissal proses. Jadi panitera akan membuka surat kuasa, permohonan, segala macam begitu kan ya. Nah, di MK sidang panel ini juga seperti itu.
Nah, hanya bedanya kalau di PT UN, sidang panel itu dilakukan secara tertutup. Tapi kalau di MK, sidang panel itu dilakukan secara terbuka. Nah, hanya saja berdasarkan PMK 1 2020 tadi itu, hakimnya hanya 3 orang. Nah, sidang dibuka seperti biasa, hakim kemudian diperhadap-hadapkan dengan pemohon dan termohon, dan kemudian hakim hanya sebatas memeriksa misalnya kelengkapan permohonan, soal-soal surat kuasa, soal-soal bukti, dan bisa saja kemudian sidang panel tadi itu adalah pengesahan bukti. Nah, jadi barangkali nanti hakim yang bertiga itu menyarankan, ini pemohon, ini permohonannya kurang kuat ini, tolong ditambah ini. Ini pemohon ada yang kurang kuasanya, tolong diperbaiki ini. Ini pemohon bukti ini barangkali tidak perlu dihadirkan. Ini pemohon ahli ini barangkali tidak perlu dihadirkan dalam persidangan. Nah, selesai sidang pleno tadi itu nanti akan berlanjut ke selesai sidang panel tadi nanti akan berlanjut ke sidang kedua namanya sidang pleno. Nah, mahasiswa sekalian, sidang pleno tadi itu mirip seperti Anda menghadiri persidangan, misalnya persidangan di acara pidana. Di acara pidana itu ada pembacaan surat dakwaan, dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi, dilanjutkan dengan pembuktian, dilanjutkan dengan tuntutan, replik, duktuk, pledoi sampai dengan putusan. Nah, begitu juga dengan persidangan di MK tadi itu. Jadi mulai dengan pembacaan permohonan sampai dengan putusan itu adalah sidang pleno. Sidang pleno di MK minimal mesti dihadiri oleh 7 orang hakim dari 9 orang hakimnya. Nah, perbedaan lain antara hukum acara MK dengan hukum acara pidana perdata lainnya adalah hakim bisa membatasi saksi, bisa membatasi saksi ahli. Makanya dulu kalau mahasiswa sekalian melihat persidangan perselisihan hasil pemilu presiden tahun lalu, mengapa kemudian saksi ahlinya cuma 2 orang? Nah, karena memang mahkamah bisa membatasi. Nah, beda dengan sidang perdata, beda dengan sidang acara pidana, itu ada kebebasan apakah jaksa atau barangkali penggugat tergugat untuk kemudian menghadirkan saksi dan ahli lainnya. Nah, jadi ketika persidangan itu ada namanya pemohon, ada namanya pihak terkait, dan ada juga bisa dihadiri oleh prinsipal selain dengan pengunjung. Prinsipal itu adalah orang yang memberikan kuasa, apakah kuasa ke pemohon atau kuasa ke termohon. Kalau pemohon, orang yang mengajukan permohonan. Nah, kalau termohon siapa? Termohon adalah orang yang menurut si pemohon itu terimbas haknya. Nah, misalnya begini, saya contohkan begini ya, misalnya sengketa kewenangan antar lembaga negara. Anggaplah misalnya Mahkamah Agung keberatan atas audit yang dilakukan, audit atas biaya-biaya perkara yang dipungut kepada si penggugat misalnya. Jadi ketika kita mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Padang, nah ada biaya-biaya panjang perkara yang harus kita bayarkan. Nah, misalnya BPK mencoba untuk mengaudit anggaran tadi itu. Nah, bagi mahkamah dianggap bukanlah kewenangan dari BPK karena bukan dana yang berasal dari APBN. Nah, jadi dalam persidangan perselisihan sengketa kewenangan, MA adalah pemohon dan sedangkan BPK adalah pihak termohon dalam persidangan perselisihan sengketa kewenangan tadi itu. Nah, jadi mahasiswa sekalian, kuliah berikutnya saya akan jelaskan satu persatu dalam 5 kewenangan tadi itu, siapa pemohon, siapa termohon, dan nanti kita akan lanjutkan dengan kuliah praktek tugas individu masing-masing. Terima kasih, selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.